Jadi, kurang lebih ini ya, gambaran yang akan kita pelajari di materi terakhir. Nah, terkait pembagiannya mungkin agak sedikit beda ya sama yang di buku. Di buku kan urutannya itu kalau nggak salah dia ngebaginya tuh per transaksi. Nah, kalau di sini aku baginya jadi 2 jenis gitu, biar lebih gampang gitu. Yang materi ini nyambung sama ini, yang itu sama itu gitu, biar kelihatan nanti bedanya gimana. Nah, pertama kita coba kasih penjelasan singkat dulu terkait dengan cara baca mind map-nya. Jadi di sini kita bagi menjadi 2 materinya tuh. Yang pertama itu ada terkait dengan akuisisi tahun berjalan. Nah, untuk materi yang pertama ini nanti masih sama kayak materi sebelumnya. Jadi kita nanti ada masuk sampai ke konsolidasi juga. Nah, cuma nanti ada beberapa tambahannya gitu. Ada beberapa tambahan materinya dibandingkan sama yang kemarin. Nah, kemudian kalau yang kedua itu ada fokusnya tuh dia ke perubahan kepemilikan. Nah, kalau ini dia nggak sampai konsolidasi lagi, tapi dia kasusnya tuh per transaksi gitu. Jadi dia nggak bakalan sampai diminta misalkan bikin konsolidasinya atau semacamnya. Jadi dia cuman menyelesaikan kasusnya tuh per transaksi gitu. Ada transaksi, bikin jurnalnya. Jadi cuman sampai di sana doang, bedanya di sana. Terus terkait dengan akuisisi tahun berjalan yang bagian pertama ini, ada 2 jenis gitu. Ada yang single step, sama ada yang piecemeal atau step by step. Nah, single step itu maksudnya yang kita belinya tuh langsung sekaligus. Jadi misalkan kita sebelumnya tidak punya kepemilikan apapun, terus kita beli, sekali belinya tuh langsung dapat kendali gitu kan, dapat kendali itu kalau kita beli lebih dari sama dengan 50%. Nah, jadi sekaligus gitu, kita dari asalnya nggak punya apapun. Oke. Oke. Iya. Jadi buat materi yang terakhir ini kita bagi jadi 2 bagian, biar kelihatan fokus perbagiannya tuh kemana. Nah, yang pertama itu di bagian pertama itu kita akan ngebahas tentang akuisisi tahun berjalan. Nah, di bagian pertama ini kita akan fokusnya tuh hampir sama kayak kemarin, ada konsolidasinya. Cuman selain konsolidasi kita ada beberapa tambahannya. Jadi di jurnal-jurnal itu ada beberapa jurnal yang barunya, yang beda dibandingkan sama materi yang kemarin. Nah, sedangkan untuk bagian yang kedua itu terkait dengan perubahan kepemilikan. Nah, untuk perubahan kepemilikan ini, fokusnya dia itu kasusnya tuh per transaksi. Jadi nggak bakalan sampai ke konsolidasi gitu kayak materi sebelumnya. Dia cuman nanti itu ada transaksi, terus kita hitung, bikin jurnalnya. Tapi nggak sampai konsolidasi, jadi khusus transaksi tersebut biasanya. Nah, oke, kemudian kalau yang pertama tadi yang akuisisi tahun berjalan, itu kita bagi jadi 2 jenis lagi. Yang pertama ada single step sama ada yang piecemeal atau step by step atau bertahap. Nah, maksudnya yang single step itu yang gimana? Jadi maksudnya itu kita asalnya itu kan nggak punya kepemilikan, terus kita beli, tapi waktu belinya itu langsung lebih dari sama dengan 50%. Jadi langsung punya kendali gitu, sekali beli langsung dapat kendali. Jadi nggak dicicil gitu. Beda halnya kalau yang step by step. Kalau step by step itu sebelumnya kita misalkan dari 0% kita beli, misalkan belinya kita cuman 20%, terus kita beli lagi sampai sekarang punya misalkan 70%. Nah, ini kan kesannya tuh kayak dicicil gitu. Atau kalau bahasa kerennya di sini kan step by step atau bertahap. Nah, kalau yang ini sebenarnya ada sedikit nanti itu ada sedikit tambahan step daripada yang single tadi. Kalau yang piecemeal itu nanti dia ada tambahan dulu yang harus dilakuin sebelum ngelakuin konsolidasinya, gitu. Tapi sebenarnya sisanya nggak terlalu beda sama yang single step juga, cuman dia ada tambahan stepnya dikit. Itu untuk yang bagian pertama. Kalau yang bagian kedua, yang perubahan kepemilikan ini tuh dia tadi kan udah dibilang fokusnya per transaksi. Nah, si transaksinya tuh kita pecah menjadi 2 jenis.
ada yang mempengaruhi kendali sama ada yang tidak mempengaruhi. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu yang mempengaruhi kendali. Maksudnya tuh gimana? Nah, ada 2 skenario. Yang pertama itu adalah asalnya tidak punya, berubah menjadi punya. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, misalkan kita sebelumnya cuman punya kepemilikannya berapa? 20%. Nah, ketika 20% kan kita nggak punya kendali. Kenapa? Karena kan syarat punya kendali itu lebih dari sama dengan 50%, baru punya kendali. Tapi kalau masih di bawah itu kan berarti belum punya. Contohnya kalau 20% kan baru punya pengaruh doang, belum punya kendali, gitu. Terus misalkan kita beli tambahan saham, misalkan kita beli sebanyak 50%. Sekarang kan berarti kita kepemilikannya berapa? Jadi 70%. Nah, 70% kan udah memenuhi syarat, berarti dia udah punya kendali nih. Artinya apa? Di sini kan asalnya kita awalnya itu nggak punya kendali nih, karena cuman punya 20%, tapi ketika kita beli lagi, sekarang kita udah punya kendali. Nah, itu yang dimaksud dengan transaksinya itu mempengaruhi kendali. Jadi ada perubahan dari asalnya nggak punya, jadi punya. Itu untuk skenario yang pertama. Nah, kalau yang kedua gimana? Yang kedua sebaliknya. Asalnya kita punya kendali, terus kita kehilangan kendalinya, jadi nggak punya. Berarti ini tinggal kembalikannya aja. Nah, kalau gini tuh contohnya misalkan kita sebelumnya tuh punya 80% sahamnya, terus kita jual misalkan sebanyak 50% kepemilikan kita itu. Sehingga sisanya kita sekarang tinggal 30%. Nah, ini kan asalnya waktu 80% tuh kita punya kendali nih atas saham si anak itu. Tapi karena dijual 50%-nya, maka sisanya 30 kan berarti cuman punya pengaruh doang, tapi nggak punya kendali. Nah, ini kan asal dari punya berubah jadi nggak punya. Berarti itu masuk ke golongan yang pertama tadi. Transaksinya tuh ada pengaruh terhadap kendali gitu. Jadi pilihannya tuh dari asalnya nggak punya ke punya atau sebaliknya, punya ke tidak. Itu maksudnya itu yang disebut dengan transaksinya itu mempengaruhi kendali. Oke, itu untuk golongan yang pertama. Nah, dampaknya apa? Nanti kalau transaksinya mempengaruhi kendali, pasti di jurnalnya itu nanti kita akan mencatat si gain or loss-nya. Gain or loss itu akan kita catat nih nanti. Tuh. Kalau yang kedua, yang tidak mempengaruhi kendali, itu kayak gimana? Oke, kita geser dulu. Nah, pembatas dulu, oke. Kalau yang tidak mempengaruhi kendali, sama, dia juga punya 2 skenario. Yang pertama, misalkan asalnya nggak punya, terus ada suatu transaksi tapi tetap nggak punya kendali gitu. Dari asalnya tidak punya dan tetap nggak punya. Contohnya misalkan kita punya 20% saham, terus kita beli 10% lagi. Sekarang kan punya 30%. Nah, dari transaksi ini kan 20% belum punya kendali. Terus waktu kita udah tambah jadi 30%, ini kan nggak punya kendali juga. Berarti kan nggak ada perubahan. Nah, makanya di sini disebutnya transaksinya itu tidak mempengaruhi kendali. Kalau skenario keduanya gimana? Kalau yang kedua itu dari asalnya punya, terus ada transaksi masih tetap punya. Misalkan nih, dia asalnya punya 90%, terus dia jual sebanyak 20%-nya. Sehingga sekarang sisanya 70% aja. Asalnya kan dia di 90% tuh dia punya kendali. Terus dijual 70% tetap juga kan. Berarti kan dia nggak ada perubahan apapun. Nah, kalau nggak ada perubahan apapun kayak gini, itu masuk ke golongan transaksi yang tidak mempengaruhi kendali. Terus pengaruhnya apa? Kalau misalkan nggak ada pengaruh terhadap kendali, bedanya sama yang pertama tadi gimana? Nah, kalau yang pertama tadi kan yang mempengaruhi kendali itu, dia dibilang akan mencatat gain or loss-nya. Sedangkan kalau yang kedua, yang tidak mempengaruhi kendali, dia itu tidak akan mencatat gain or loss. Tapi yang dia catat itu nanti adalah share
premium. Share premium atau istilah lainnya kalau di buku itu additional paid-in capital. Jadi perbedaan antara kedua jenis itu tuh cuman ada di jurnalnya. Kalau golongan yang pertama tadi itu kita akan mencatat langsung ke gain or loss. Nah, sedangkan yang kedua ini dia nggak bakal nyatat gain or loss. Tapi dia nyatatnya tuh ke akun share premium atau additional paid-in capital. Tinggal di sana ada transaksinya gimana. Yang mempengaruhi kendali itu kita bisa lewat penjualan atau misalkan kita lewat pembelian. Ada juga yang namanya dim disposal atau penerbitan saham baru. Nah, yang tidak mempengaruhi juga kurang lebih sama. Bisa lewat penjualan, pembelian, penerbitan saham baru ataupun treasury gitu. Nah, sekarang kita akan bahas semuanya satu-satu. Mulai dari bagian yang pertama tadi, yang akuisisi tahun berjalan. Udah dirangkum materinya tuh ke slide yang ini. Materinya kelihatannya kan lumayan panjang. Dibanding aset tetap kan cuma 10 slide, terus bonds 6. Nah, kalau ini 16. Kenapa? Karena tadi kan kelihatan si jenisnya tuh banyak. Gitu. Oke, sekarang kita bahas dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini kita akan ngebahas tentang yang interim akuisisi tadi. Yang single step dulu, yang sekaligus. Tadi kan udah dikasih penjelasan singkatnya. Nah, sekarang ilustrasinya gimana sih? Apa sih yang dimaksud kayak gitu tuh? Contohnya nih, si P dia itu membeli 90% sahamnya S pada 1 April. Nah, kata kuncinya tuh di sini. Biasanya kan kita beli selalu 1 Januari atau misalkan 31 Desember. Nah, kalau sekarang itu sesuai namanya interim. Interim itu kan periode antara 1 Januari sampai 31 Desember. Gitu. Jadi kita belinya bukan di awal atau di akhir, tapi di tengah-tengahnya. Contohnya di sini 1 April. Nah, dia beli kan 90% seharga berapa? 213.750 gitu. Oke, kemudian apa? Kemudian ada data-data berikutnya katanya ada laba, dividen sama ekuitas S. Katanya untuk tahun 2016 sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Gitu. Nah, ini salah satu contoh tabelnya ya. Kalau di sini enak, kita udah dibagi 3 bagian. Ada tanggal 1 Januari sampai 1 April, kemudian ada yang tanggal 1 April sampai Desember, sama ada yang akumulasinya dari 1 Januari ke 31 Desember. Gitu. Jadi di sini udah diklasifikasiin. Nah, kita kan belinya 1 April. Berarti di 1 Januari sampai 1 April kan belum kita beli. Nah, masa 1 Januari sampai 1 April ini kita sebut dengan masa pre-acquisition atau masa sebelum akuisisi. 1 April ketika udah kita beli itu biasa kita sebutnya tuh post acquisition. Gitu. Terus di sini ada juga beberapa soal yang nggak ngeklasifikasiin. Jadi di soalnya tuh dia cuman langsung aja dikasih akumulasinya 1 Januari. Jadi harus kita pecah sendiri mana yang masuk pre-akuisisi, mana yang masuk post akuisisi. Kita harus hitung sendiri gitu nanti. Kalau misalkan dikasihnya yang total. Nah, di sini kan ada nih komponennya, ada sales, ada expense. Terus kan kalau kita selisihin, nanti ketemu ada net income. Sama ada di sini juga tambahannya dividen. Jadi kita tahu, oh dari yang kolom pertama ini semuanya itu angkanya tuh berada di masa-masa pre-acquisition. Kolom kedua ini setelah akuisisinya, terus kolom ketiga akumulasi selama 1 tahun atau 1 periode itu. Terus selain sales, net income, dan dividen tadi ada juga ada ekuitas CS-nya yang terdiri dari share capital sama RE. Di sini sama, dikasih 3 tanggal juga. Posisi 1 Januari, 1 April, sama 31 Desember. Nah, karena di sini kan interim tadi kan. Nah, kunci yang harus kita perhatikan itu di masalah pre-acquisition-nya.
Masalah pre-acquisition. Nah, dari pre-acquisition tuh yang mana aja sih yang harus kita perhatikan? Kuncinya itu ada di komponen income-nya dia, terus ada juga di dividennya, gitu. Makanya nantinya kan ada istilahnya itu pre-acquisition income, terus ada pre-acquisition dividend, gitu. Karena fokus kita tuh sebenarnya di dua hal itu. Nilai dari pre-acquisition income sama dividennya berapa sih? Tuh. Nah, cara ngelihatnya gimana? Kalau di sini kan enak nih udah diklasifikasiin mana yang pre-acquisition, mana yang enggak. Jadi kalau nyari pre-acquisition income-nya berapa, tinggal lihat aja. Tinggal kita lihat mana net income-nya. Net income-nya kan ada dua nih. Yang kita tanya kan yang pre-acquisition. Berarti lihat tanggal di 1 Januari sampai 1 April berapa nilainya? 12.500. Tapi ingat, kita kan tadi nggak punya 100%, kita cuma punya 90%-nya. Berarti tinggal kita kaliin aja 12.500 kali 90%. Ketemulah si pre-acquisition income-nya. Sama dividen juga tinggal kayak gitu. Ini kan yang pre-acquisition dividennya diketahui 10.000. Tinggal kita kaliin kepemilikan kita. Berarti kali 90%. Ketemu nanti pre-acquisition dividennya. Gitu. Terus kita apain sih angka-angka ini? Nah, angka ini tuh nanti kita akan ada pengaruhnya tuh ke masalah eliminasinya. Di sini kita pakai contoh modelnya tuh yang metode cost ya. Sebenarnya yang cost atau ekuitas pun nggak terlalu beda ya. Cuman beda di jurnal pertamanya. Oke. Biasanya kan kalau kemarin kita di jurnal pertama itu ngehapus income-nya. Di sini kan metode cost berarti yang kita hapus adalah dividen income. Jurnalnya masih sama. Dividen income pada dividen S. Nah, yang perlu diperhatikan itu di masalah nilainya. Kalau dilihat ini 13.500 nih. 13.500 tuh dari mana? Ini tuh merupakan nilai dari pos akuisisi. Pos akuisisi. Berarti yang setelah kita akuisisi. Setelah kita akuisisi kan tanggal berapa? Tanggal 1 April sampai 31 Desember. Kita cari nih net income 1 April sampai 31 Desember. Oh, ketemu. Sorry, bukan net income, dividen income-nya. Kita kan metode cost ya, berarti yang kita cari dividennya. Dividennya kan 15.000. Tapi kok di sini 13.500? Karena kan kita cuman punya 90%. Makanya 15.000-nya kita kali 90%. Jadi yang dimasukin di sini tuh bukan yang pre-acquisition, tapi yang post. Justru setelah kita akuisisinya. Yang 15.000-nya. Yang 1 April sampai 31 Desember. Itu jurnal yang pertama. Jadi perbedaannya cuma di angkanya. Yang kedua itu kan biasa kita ngehapus equity awal. Nah, equity awal kan biasa kita nggak perlu mikir gitu tanggal berapa, karena kan biasa selalu tanggal 1 Januari. Nah, sekarang kan akuisisinya tanggal berapa? 1 April. Tapi meskipun akuisisinya 1 April, yang kita masukkan di ekuitas di sini itu adalah ekuitas 1 Januari. Jadi data share capital RE ini tuh posisi pada 1 Januari. Gitu. Tadi kan dikasih 3 tanggal nih. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai itu posisi yang 1 Januari ini. Posisi yang awal gitu. Meskipun kan kita akuisisinya tadi sebenarnya 1 April, tapi yang kita masukin di eliminasi itu adalah posisi tanggal 1 Januari gitu. Jadi yang kita pakai itu yang 1 Januari. Sisanya kayak biasa kita alokasikan ke investment sama NCI-nya. Oke. Terus jurnal yang ketiga. Nah, ini baru jurnal yang barunya. Kita akan ngehapus pre-acquisition income-nya sama pre-acquisition dividend. Nah, caranya gimana? Ini mirip kayak metode ekuitas. Kan kalau ada income itu biasa dikredit. Kalau mau ngehapus gimana? Berarti kan tinggal kita debit pre-acquisition income, kita kredit pre-acquisition dividend.
selisihnya masukkan ke investment. Gitu. Kalau dilihat tadi angkanya, ini kan 11.000, sama kayak di tabel sebelumnya yang telah kita hitung pre-acquisition income. Terus dividennya kan sama kayak hitungan kita tadi 9.000. Nah, selisihnya masukkan ke investment. Kalau kita jumlah investmentnya, ini hasilnya 213.750. Sesuai dengan data awal. Data awal kita kan akuisisinya itu sebesar 213.750 cost-nya kan. Berarti udah benar nih saldonya. Gitu. Terus jurnal terakhir apa? Jurnal keempat itu jurnal si NCI expense, dividen NCI. Ini kayak biasa. Ini full 1 tahun. Nggak ada perbedaan. Dia full 1 tahun atau full 1 periode. Nggak dibikin pre-acquisition atau post-acquisition gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa NCI malah full? Sedangkan yang P cuma sebagian. Karena kan kalau kita bikin timeline, ini misalnya 1 Januari, di sini 1 April, di sini 31 Desember. Nah, kenapa P yang diambil cuma 1 April? Karena kan kepemilikan P itu baru didapat dari 1 April. P kan baru punyanya di area sini. P punya 90% tuh dimulai dari 1 April. Dan periode ini kan berakhirnya 31 Desember. Makanya dia cuma pakai yang 1 April. Tapi NCI itu dia full. Kalau NCI itu kenapa full? Karena dia kepemilikannya dari awal kan memang sudah ada. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. NCI itu. Kok bisa kayak gitu? Karena kan awal si 100% itu, jadi dari 1 Januari itu kan ada 2, kita asumsikan ada 2 pihak. Ada si X dan ada NCI yang 10% tadi. Si X yang 90% ini yang nantinya di 1 April akan dibeli oleh si P. Sedangkan NCI dari awal kan emang udah ada gitu dan nggak ada perubahan. Makanya kita pakai angkanya itu kan tetap dari 1 Januari sampai 31 Desember atau full 1 tahun. Itulah kenapa NCI-nya nggak ada perbedaan. Oke. Tapi di beberapa buku literatur itu ada alternatif jurnalnya. Contohnya ini alternatif jurnal yang pertama di sebelah kiri yang bisa kita lihat ini bedanya apa? Kalau alternatif jurnal pertama itu sama kayak kita ngegabung jurnal kedua kita tadi kita gabung sama jurnal ketiganya. Bedanya di sana doang. Jadi di awal kan kita pecah nih ada jurnal 2, ada jurnal 3. Kalau di alternatif 1 kita gabungin 2 jurnal itu. Nah, cuman yang jadi masalah di sini hati-hati. Yang pre-acquisition income dan dividen tadi kan ini alokasinya cuman buat P doang, cuman buat investment. Jadi jangan sampai diproporsiin ke NCI juga. Hati-hati di sana. Gitu. Terus kalau alternatif jurnal kedua, ini kalau misalkan kasusnya kita nggak mau munculin akun pre-acquisition. Ya udah kita tinggal pakai aja sales sama COGS. Nah, tapi hati-hati juga di sini kalau di sini kita pakainya yang masih 100%. Dan yang kita masukkan itu yang pre-acquisition. Jadi pre-acquisition sales sama pre-acquisition COGS. Dapat dari mana? Dari tabel tadi. Yang pre-acquisition kan sales-nya itu 25.000, expense-nya 12.500. Di sini kan belum dialokasiin ke P. Berarti kita alokasiin bagi 2, P sama NCI. Gitu. Kelihatannya kalau menurut saya pribadi, itu yang alternatif jurnal itu agak ribet di angkanya. Apalagi kalau panik, nanti bisa salah ngalokasiinnya. Dan jadinya lebih gampang kalau dipecah aja langsung. Kayak yang pertama kita bahas tadi, dibikin 2 jurnal, jurnal 2 dan jurnal 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Lebih paham yang ini sih yang pertama. Yang Kemarin yang pertama kan? diajarin yang satu sama ya. Kemarin yang diajarin Oh, malah yang alternatif ini semua. yang alternatif semua gitu. Mhm. Kalau yang alternatif kan
agak pusingnya nanti kan misah-misahinnya kan, kayak tadi. Sedangkan Mhm. kalau pas yang kita pakai di sini kan jadi lebih, apa ya namanya, lebih to the point gitu. Kita jurnal 2 kan equity doang, ya udah equity doang. Kalau jurnal 3 pre-acquisition doang, ya udah pre-acquisition doang. Enaknya tuh di sana kan. Jadi udah jelas gitu, nggak kecampur. Kalau yang alternatif tadi kan kita nyampur. Jadi mikirnya ekuitas pakai yang mana, pre-acquisition-nya gimana. Jadi lebih ribetnya di sana. Dan emang Iya, Kak. kebanyakan orang biasanya lebih enak yang ini, yang dipecah. Gitu. Oke, berarti lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Iya. Nah, selanjutnya bagian yang kedua. Tadi kan yang single step yang sekaligus, kalau yang kedua itu yang bertahap. Nah, yang bertahap tuh sebenarnya bedanya ada di step yang mana? Oke, sebelumnya ini, sorry, ilustrasinya malah pakai yang 1 Januari, tapi, bukan di sana gitu poinnya. Karena kalau yang bertahap tuh perbedaannya tuh gimana? Kita, tanggalnya sebenarnya bisa diabaikan dulu, cuman di sini kasusnya tuh kan dibilang 1 Januari 2020, P membeli 50% saham S senilai 120.000. Tapi sebelumnya, dia bilang sebelumnya itu P udah punya, sebelumnya tuh P udah punya berapa? Oh ternyata dia udah punya nih, udah punya berapa persen? Sebanyak 20%, gitu. Jadi bisa dibilang, dia tuh asalnya punya 20%, terus dia beli 50% lagi, sehingga sekarang jadi berapa? Berarti sekarang dia kepemilikannya ada 70%. Gitu. Oke, saham lamanya. Saham barunya kan harganya tadi udah dibilang 120.000. Nah, kalau saham lamanya berapa? Saham lamanya yang 20% tuh katanya dibeli dengan harga 40.000. Oke, kemudian pas 1 Januari itu diketahui nilai wajar saham tersebut, saham yang lamanya itu, oh ternyata udah naik nih. Sekarang sahamnya tersebut itu harganya tuh jadi 48.000 gitu. Kemudian apa? Kemudian fair value NCI-nya juga diketahui di 1 Januari itu adalah sebesar 80.000. Terus fair value net asset-nya itu 220.000. Oke. Nah, bedanya yang bertahap sama yang tadi, itu kita akan ngelakuin yang namanya itu rekalkulasi. Rekalkulasi dulu. Rekalkulasi di sini tuh kita ngapain? Kita mau mengadjust gitu. Kita mau mengadjust si saham-sahamnya itu supaya dihitung pada fair value. Dia kan punya saham lamanya. Nah, mau kita adjust nih nilainya ke fair value gitu. Sama mau ngehitung excess-nya. Nah, oke, berarti caranya gimana? Ini mirip kayak kita ngitung excess biasa. Cuman bedanya komponen investment cost-nya ada 2. Yang pertama itu kan ada pembelian yang baru. Pembelian baru kan 120.000, ya udah kita masukin aja. Nah, yang kedua ada saham yang lama. Nah, cuman yang kita masukin di sini itu adalah fair value-nya. Gitu. Jadi fair value dari saham lamanya. Bukan harga saham lama yang 40.000 tapi yang fair value-nya yang kita masukin. Sehingga total investment cost punyanya si P itu jadinya 168.000. NCI-nya di sini kebetulan diketahui fair value-nya. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Ketemu kan nanti posisi ketika 100%-nya itu jadi 248.000 gitu. Terus diketahui di soal kan net asetnya si S itu 220.000. Tinggal kita selisihin, oh berarti ada excess nih sebesar 28.000 gitu. Kak, mau Nah, nanya. ya gimana? Kalau misalnya kan ini kan diketahui kan Kak fair value NCI-nya. Kalau nggak Ya. diketahui nanti tinggal dibagi aja kan Kak berarti? Iya, Nah, betul. Jadi misalkan kita kasusnya diganti ya. Kita misalkan di sini nggak tahu nih NCI-nya berapa. Berarti kan kita cuman sampai si P tadi. Nah, tinggal benar tadi dibilangnya, tinggal bagi kayak biasa. Kan biasanya kita masuknya tuh, sorry, investment cost. Tadi kan ada yang baru kan warnanya terlalu itu ya. Nah,
yang baru kan tadi 120, terus fair value yang lama itu 48, kita jumlah tadi kan 168. Terus kita tahu ini kan 70%. Terus misalkan tadi kan dibilang kalau NCI-nya nggak diketahui gimana? Benar tadi, kayak biasa kita proporsiin aja, 100/70 kali 168 gitu. Jadi kalau nggak salah ini kurang lebih 240.000 kalau nggak salah hitung. Jadi benar, kita kalau nggak diketahui fair value NCI-nya tinggal diproporsiin aja kayak biasa. Oke, ada lagi? Enggak. Oke, nah lanjut. Nah, tadi kan baru ngitung excess-nya, tapi ada yang harus dicatat juga sama si P. Jadi sebelum pindah ke konsolidasi, si P itu kan pasti nyatet transaksinya dulu di buku catatannya dia. Buku catatannya dia tuh maksudnya kayak jurnal umumnya gitu. Dia kan beli investment, bayar pakai cash ceritanya. Kan pasti ada kredit cash-nya nih. Dia mengkredit cash sebesar 120. Nah, terus tadi si saham lamanya itu kan dari asalnya 40.000, tapi sekarang fair value-nya 48, berarti kan ada peningkatan, ada gain. Terus kita lihat tadi, ini kan 20% itu belum punya kendali, 70% udah punya. Nah, berarti ini masuk ke golongan yang mana? Secara nggak langsung dia juga masuk ke perubahan kepemilikan yang golongan pertama tadi, mempengaruhi kendali. Kan tadi dibilang kalau mempengaruhi kendali, itu kita harus nyatet gain or loss-nya. Makanya di sini kita nyatet ada gain on increase in value atau gampangnya ada gain gitu. Ada gain sebesar berapa? 40 ke 48 berarti ada gain sebesar 8.000. Terus sisanya tinggal kita debit investment sejumlah tadi ditotalin. 120.000 dari yang lama, terus 8.000-nya dari peningkatan saham yang 120 yang baru, 8.000-nya dari saham yang lama. Gitu. Terus sisanya itu nanti konsolidasi kayak biasa aja, nggak ada perbedaan gitu. Kalau misalkan ini kan nggak interim, kalau kasusnya misalkan ini transaksinya bukan 1 Januari tapi 1 April. Nah, berarti kan masuk ke materi interim tapi bertahap. Nah, bedanya ini, dia ada ngelakuin ini dulu rekalkulasi, terus nanti interimnya ya sama kayak yang sekaligus tadi jurnalnya, kayak gini juga. Bedanya yang bertahap tuh itu. Ada tambahannya tuh di sini. Dia itu ada menghitung peningkatan atau penurunan saham yang lamanya. Ada pertanyaan dulu? Belum, Kak. Oke. Itu yang bagian pertama. Dia cukup dikit. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yang tadi tentang perubahan kepemilikan. Nah, kita bahas mulai dari yang mempengaruhi kendalinya dulu. Oke, tadi kan ada jenisnya tuh banyak. Kita mulai dari yang transaksinya itu berupa penjualan. Penjualan di sini tuh maksudnya penjualan saham. Contoh kasusnya gimana? Contohnya di sini 1 Januari 2020 P punya 9.000 saham S yang setara 90%. Kalau misalkan 9.000 setara 90%, berarti 100%-nya berapa lembar sih? Tinggal kita proporsiin aja. 100/90. Oh, berarti total saham S yang beredar itu ada berapa banyak? Ada 10.000 lembar. Meskipun di soal kan nggak dibilang total S-nya ada berapa. Tapi kita bisa lihat dari sini. Gitu. Bisa kita hitung sendiri. Oke. Kemudian apa? Kemudian di sini dibilang sahamnya itu dibeli dengan harga $25 per lembar. Biasa kan kita ada investment cost-nya itu langsung diketahui kayak tadi senilai 213.000. Kalau di sini tuh diketahuinya tuh harga per lembar. Jadi kita kalau ditanya berapa investment cost-nya, harus kita kali 25 per lembar kali 9.000 tadi. Berarti total
Investment cost-nya itu dia 225.000. Kita kaliin $25 per lembar, kita beli 9.000 lembar. Oke, itu data yang pertama. Kemudian diketahui net income S selama 2020 itu sebesar 60.000 katanya. Kemudian dia nggak ada pembagian dividen. Oke, itu untuk transaksi yang 2020-nya. Kemudian katanya tahun berikutnya, tanggal 1 Januari 2021, P ngejual nih, dia jual 6.000 lembar sahamnya dengan harga $30 per lembar. Jadi gimana? Dia asalnya punya 9.000, dia jual 6.000. Berarti sisanya dia ada berapa? 3.000 lembar. Nah, 9.000 kan tadi setara berapa? 90%. 3.000 setara berapa? Tinggal kita bandingin. Total S kan tadi 10.000. 3.000 per 10.000. Berarti kan 30%. 90 ke 30 kan berarti dia kehilangan kendalinya. Makanya berarti ini masuk golongan yang pertama tadi. Berarti nanti kita harus nyatet nih kalau ada gain atau loss-nya. Nah, caranya gimana? Berarti kita hitung dulu. Berapa sih gain atau loss-nya? Oke, langkahnya kurang lebih kayak gini. Pertama, kita hitung carrying value CS-nya dulu sebelum adanya penjualan. Caranya gimana? Nah, caranya carrying value awalnya itu kan harga awalnya $25 per lembar. Nah, terus kita tahu juga jumlah lembar es itu ada 10.000. Berarti kita kaliin aja 25.000, 25 kali 10.000. Berarti kan 250.000. Kemudian kita kan nyarinya yang 1 Januari 2021. Di tahun 2020 kan kita ada apa? Ada net income. Berarti kita tambahin dulu. Tambah net income 60.000 ada dividen nggak? Kalau ada dividen kita kurangi. Tapi di sini kan nggak ada dividen. Berarti langsung 250 tambah 60. Berarti totalnya carrying value CS itu 310.000. Oke, kita simpan dulu. Terus selanjutnya apa? Kita cari fair value punya kita. Ada dua. Saham kita kan nggak dijual semuanya. Nah, kita hitung nih, kalau yang dijual berapa sih? Harganya kan $30. 30 kali yang dijualnya 6.000. Jadi 180 ini dari 30 kali 6.000. $30 itu fair value-nya kali 6.000 itu harga jual jumlah yang dijualnya maksudnya. Kalau retain itu maksudnya saham lama kita yang nggak kita jual gitu. Itu kan ada 30 kali 3.000 berarti yang nggak kita jualnya. Terus di sini contoh kasusnya misalkan di sini kan nggak ada fair value NCI. Ah, gimana caranya? Meskipun misalkan nih, hati-hati ya, di sini pengecohnya tuh misalkan kalau diketahui ya fair value NCI itu misalkan 35.000. Nah, meskipun diketahui fair value NCI-nya 35.000, tapi kita nggak boleh pakai fair value. Untuk NCI itu kita pakai carrying value di sini. Kenapa? Karena yang kita cari kan gain or loss atas saham kita. Makanya NCI-nya kita bikin pakai carrying value aja biar nggak muncul gain or loss untuk NCI-nya. Karena kan itu punyanya NCI nggak usah kita peduliin. Makanya di sini kita pakainya carrying value buat si NCI. Nah, kalau carrying value berarti kan kita ambil dari data yang di atas tadi. Carrying value S kan 310. NCI itu kan berarti cuman punya 10%. Ya udah tinggal kaliin aja ke carrying value S-nya tadi. 10% kali 310. Gitu. Berarti kan ketemu 31.000. Kita totalin. Totalnya itu berarti kan 301.000 nih. Selisihin. Padahal carrying value-nya 310, tapi pas dihitung fair value-nya kok jadi 301.000. Jadi lebih murah. Berarti kan ada kerugian nih. Nah, kita cari kerugiannya dari mana.
Kalau kita pecah carrying value S itu kan ada 90% dari 90% dari si P, terus 10%-nya dari NCI. Ini yang carrying value-nya. Kalau fair value S yang sekarang, itu kan berasal dari 60% yang dijual, terus 30% punyanya P yang ditahan, yang nggak dia jual, retain, sama ada 10% NCI. Gitu. Bedanya, NCI-nya kan di sini masih pakai carrying value. Sedangkan untuk si P, dua-duanya pakai fair value. Di sini yang lamanya itu dia carrying value juga, ini carrying value juga. Nah, jadi kalau ada perbedaan nih dari dua komponen ini, perbedaannya bisa kita lihat berasal dari mana. Yang samanya tinggal kita coret. Yang carrying value S tadi, itu kan ada 10% NCI, versi carrying value. Ini kan sama aja kayak di fair value S, dia kan pakai NCI-nya yang carrying value juga. Berarti kita coret yang samanya. Berarti selisih antara 310 dengan 301.000 itu berasal dari perbedaan nilai sahamnya si P. Karena kan yang berubah cuma si P doang. Oh, berarti kalau ada selisih itu selisihnya tuh pure punyanya si P. Gitu. Cuman yang jadi masalah si P kan dibagi jadi dua sekarang. Ada yang dijual sama ada yang masih dipegang. Ada yang sold, ada yang retain. Berarti kan harus kita alokasikan. Yang sold itu kan tadi dia sebesar 60%, retainnya 30. Tinggal kita proporsiin aja. 60/90 berarti. Kan kita totalin. Berarti setara berapa? Sold-nya 6.000, retain-nya itu 3.000. Terus bedanya apa? Kenapa harus dipisahkan? Ingat, kayak di intercompany inventory. Intercompany inventory kan ada istilah apa? Unrealized profit. Di aset tetap ada istilah apa? Unrealized gain. Nah, di sini juga sama. Kalau udah dijual, sold, berarti dia udah realize. Makanya kita kasih nama realize. Di sini kan loss, berarti realize loss. Sedangkan yang di retain itu kan masih dipegang P. Berarti kalau ada gain or loss, namanya belum realize, tapi masih unrealized. Karena kan masih ada di tangannya P. Konsepnya hampir sama kayak intercompany. Kalau masih dipegang perusahaannya, berarti belum realize. Atau kita kasih nama unrealized. Gitu. Makanya kita pecah. 6.000 itu realized loss dari yang terjual, sedangkan unrealized itu dari yang belum terjualnya, yang 3.000-nya. Gitu. Makanya di sini kita bagi menjadi dua. Kita pecah dua. Jurnalnya gimana? Jadi ketika transaksi tersebut, kita catat cash-nya sebesar yang kita terima tadi, 180.000. Terus tadi kan ada realized loss, 6.000 dari yang terjual, sama ada unrealized yang nggak terjualnya tadi, yang 3.000. Kreditnya apa? Kita kredit investment sebesar totalnya 189.000. 180.000 dari yang terjual, 6.000 dari yang terjual juga, 3.000 dari yang belum terjualnya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke. Itu untuk yang dari penjualan. Terus kalau pembelian itu hampir sama kayak yang bertahap tadi, sama persis kayak ini. Ini versi pembelian. Makanya di mind map tadi yang pembelian itu, bentar, kalau kita scroll itu ada simbol A. Gini maksudnya sama gitu. Jadi kita lewat karena materinya sama. Terus yang ketiga ada dim disposal. Atau kalau kita terjemahin itu transaksi penerbitan saham baru. Jadi si S itu dia nerbitin saham baru. Cuman masalahnya si P nggak beli. Padahal kan kita tahu P itu punya yang namanya itu preemptive right.
Jadi dia punya namanya itu preemptive right. Jadi kalau si S-nya nerbitin saham baru, dia dikasih hak buat beli saham barunya itu supaya persen kepemilikan dia tetap. Tapi di sini dia nggak pakai preemptive right-nya, nggak dia pakai gitu. Makanya nanti ada perubahan kepemilikan. Oke, kita lihat di ilustrasinya. Pertama, P itu punya 600.000 lembar nih. Dia punya 600.000 lembar. Dari total si S itu punya 1 juta. Berarti kan kita punya berapa? 60%. Oke, kemudian net asset S-nya diketahui ada 120.000. Net asset si S-nya tuh. Terus ada goodwill. Nah, di sini sorry kelupaan, goodwill ini tuh maksudnya goodwill yang punyanya si P ya, udah 60%. Dari transaksi P itu dia dapat goodwill goodwill 15.000. Jadi ini udah bentuknya 60%. Oke, kemudian S menerbitkan lagi sebanyak 500.000 lembar dengan harga 80.000 ke investor baru. Kan karena tadi si P nggak beli. Maka sekarang jadi berapa kepemilikannya? Kan kalau kita hitung si P itu tadi punya 600.000, si S itu kan asalnya 1 juta, tapi sekarang nambah 500.000. Berarti kan total lembarnya jadi 1.500.000. Kalau kita proporsiin, ketemu kepemilikannya sekarang jadi 40%. Padahal kan kita nggak beli. Maksudnya kita nggak jual gitu, tapi kok kepemilikannya berkurang. Jadi kita kayak sebagian kepemilikan kita tuh hilang, didispose gitu. Makanya namanya dim disposal. Kita nggak ngejual, tapi kita kehilangan kepemilikan. Kendalinya kan hilang. Berarti nanti muncul gain or loss. Tinggal yang jadi masalah tuh berapa? Oke, cara ngitungnya gimana? Pertama yang before-nya dulu. Yang before-nya itu berarti kan sebelum dijual. Sebelum dijual kan kita punya berapa? 60%. S ada berapa? 120.000 net asset S-nya. Berarti kan kita punya 72.000. Terus tadi kan dibilang P dapat goodwill dari transaksi itu tuh tadi 15.000. Berarti kan total kepemilikan P itu 87.000 yang lamanya. Kalau yang baru gimana? Kalau yang baru, kita berarti sekarang kan punya berapa? 40%. Kalinya berapa? S yang baru kan sekarang udah 200.000. 200.000 dari mana? 120.000 yang lama, terus kan dia nerbitin saham baru. Berarti ekuitas dia nambah dong, nambah 80. Sehingga ekuitas S yang baru sekarang 200.000. Berarti 40% kali 200.000 itu kan setara 80.000. Nah, tadi kan si P itu punya 15.000. Tapi sekarang kan udah nurun kepemilikan kita. Berarti goodwill-nya juga pasti berkurang dong. Caranya gimana? Tinggal kita proporsiin aja. 40/60 kali 15.000-nya. Ketemu 10.000. Berarti total yang baru 90.000. Gitu. Yang baru 90, yang lama 87. Berarti kita ada kenaikan nih. Kenaikan 3.000. Berarti kan pasti kita akan nyatet gain or loss-nya. Kita catat gain or loss investment pada gain on disposal. Karena kan tadi dia ada pengaruh terhadap kendali. Dari 60 ke 40 kan hilang kendalinya dia. Makanya dia nyatet ada gain. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Kak, berarti memastikan Kak, berarti Iya. setiap ada penerbitan saham baru tuh pasti itu ya, Kak, disesuaikan lagi ya, Kak, ininya? Dilihat dulu. Itu. Kalau ada saham baru, si saham barunya itu kan tadi dibilang, P dikasih kesempatan dulu. P nih, saya mau nerbitin 500.000 yang baru. Kamu mau beli nggak buat mempertahankannya? Kan kalau misalkan P-nya beli, misalkan dia mau mempertahankan 60%-nya nih. Berarti kan supaya tetap 60% dia harus ininya 800 ya.
800 per 1.500 tuh ini 60% atau enggak? Bentar. 900 ya, sorry. Ya 900. Nah, jadi sama si S itu biasanya ditawarin, P mau beli nggak supaya tetap 60%. Kalau misalkan P mau beli, berarti kan dia harus beli berapa? Sebanyak 300 ribunya. Dia beli 300 ribu lembar supaya tetap 60%. Nah, berarti itu artinya dia pakai preemptive right-nya tadi. Tapi kalau kasusnya di sini, dia nggak beli. Si P itu nggak memanfaatkan haknya dia. Ya udahlah, kata si P itu pasrah aja, dia nggak mau beli sahamnya gitu, saham yang barunya. Makanya kan jadi nurun gitu kepemilikannya. Jadi Kalau dilihat Kutilon tetap iya, kalau Kutilon apa? tetap 15.000 berarti ya, Kak, kalau kayak gini? Kalau Kalau dia misalkan kalau dia tadi dibeli. ngambil? Iya. Ya, kalau misalkan dibeli goodwill-nya nggak bakal berubah. 900 berarti ya kita nggak perlu ngitung apapun gitu. Ini goodwill-nya kan berarti bakal tetap 15.000. Terus ini bakal tetap Iya. 60% gitu. Mhm. Jadi tinggal nanti dihitung aja 60% kali 200 berarti kan ini ada 120 ya. 120 terus ininya tetap 15. 15.000 gitu. Tapi Iya. cara ngitung gain or loss-nya bukan kayak gini lagi sekarang. Tapi mirip kayak yang tadi yang mana? Yang bertahap. Nah, ini. Jadi kita harus lihat fair value saham lamanya. Jadi kita harus ngitung, ini kan udah beda nih. Kita kan nggak bisa apa? Nggak bisa langsung. Oh berarti di sini tuh ada kelihatan ini kan 135. Oh ada gain 135 ke 87. Enggak. Gainnya bukan dari sana. Karena kan ini 135 tuh kita ada tambahan pembelian. Nah yang kita bandingkan itu harga tambahan pembeliannya. Si Oh saham iya, lamanya gitu. Jadi kan sama kayak yang bertahap iya, tadi Kak. Iya, Kak. Beda kasusnya. kasus ya, Kak. Ya, jadi beda kasus gitu. Jadi bukan materi penerbitan saham lagi, tapi masuknya ke materi yang pembelian tadi yang bertahap mana? Tadi slide ke bentar. Nah, slide yang ini. Jadi ngitungnya kayak gini. Si saham lamanya kita lihat nih. Sekarang jadi berapa sih nilainya dibandingkan gitu. Kita harus cari fair value saham lamanya. Jadi ganti gitu, bukan yang pakai Oh yang iya. dim disposal, tapi pakainya yang ini. Gitu. Karena kan transaksinya bukan penerbitan saham baru berarti. Lebih ke pembelian saham oleh si P. Gitu masuknya. Makanya tadi pengklasifikasiannya itu cukup penting karena biar kita tahu cara nyari gain or loss-nya gimana. Gitu. Oke, ada lagi? Enggak, Kak. Oke, kita lanjut ke bagian golongan yang keduanya yang tidak mempengaruhi kendali. Nah, berarti di sini kita nggak bakal nyatet gain or loss lagi. Pasti jurnalnya tuh diganti. Jadi share premium atau additional paid-in capital. Terserah itu penganut golongan yang mana gitu akunnya. Tapi sama aja intinya. Oke, transaksinya juga sama persis. Contohnya di sini pertama kita pakai penjualan, transaksi penjualan. Misalkan di 1 Januari 2020 P itu punya 70% nih. 70% sahamnya si S. Dia beli dengan harga 720 juta. Nah, waktu dia beli, net asetnya itu ada 960 juta. Fair value NCI-nya diketahui juga 420 juta. Nah, dari transaksi tersebut, total goodwill-nya itu terdapat ada 180 juta. Oke. Kemudian katanya di 31 Desember akhir tahunnya si P jual 10% sahamnya dia. Berikan dari 70% sekarang tinggal 60%. Meskipun berkurang tapi kan nggak ada yang berubah. Dia masih pegang kendalinya. Berarti kan ini pasti nantinya ada muncul akun share premium, bukannya gain or loss. Gitu. Jadi clue-nya kayak gitu. Karena jurnalnya tuh sebenarnya nggak beda jauh sama golongan pertama tadi. Cuman diganti akunnya aja. Jadi share premium. Gitu.
Oke, dijual kan 10% itu dia jual ke NCI dengan harga berapa? 130 juta. Nah, net asset S di akhir tahun itu jadi 1.070 juta katanya. Kan S jualan gitu, dapat untung. Jadi kan pasti net assetnya juga tumbuh. Tuh. Nah, cara ngitungnya gimana sih gain or loss-nya? Pertama kita masukkan dulu net asset akhir si S itu di 31 Desember kan 1.070 juta. Kita tulis dulu. Kemudian goodwill-nya jangan lupa dimasukkan. Kan tadi ada goodwill berapa? 180 juta. Kita totalin, oh berarti saldo 100% dari S itu berapa? 1.250 juta. Nah, terus tadi kita jualan dengan harga berapa? Kita jual dengan harga 130 juta. Yang kita jual berapa banyak? 10%-nya, berarti kan kita bandingin ke book value. Nah, book value itu istilah lain dari carrying value. Jadi sama aja. Jadi jangan bingung kalau ada yang nyebutnya tuh book value, ada juga yang nyebutnya carrying value. Dua-duanya sama maksudnya tuh. Nah, berarti book value gimana? Tinggal kaliin aja 10% kali saldo S tadi. 10% kali 1.250. Berarti kan saldonya itu ada 125 juta. Harusnya kan kita jual harganya 125 juta tapi dijualnya pakai 130. Untung dong. Karena kita jual lebih mahal. Jurnalnya apa? Kita kan dapat cash 130 juta, terus investment yang kita kurangi sebesar apa? Sebesar book value-nya. Jadi book value atau carrying value-nya yang kita kurangi. Selisihnya, gain or loss-nya masukkan ke share premium. Gitu. Jadi kita lihat nih perbandingan harga uang yang kita terima dibandingkan dengan book value saham yang kita jualnya. Tuh. Gimana? Ada pertanyaan? Boleh ulang bentar nggak, Kak? Tadi kayaknya Oke. itu hilang. Yang Ini ini hilang. ya. Oke, kita ulang ya. Jadi yang kita lakuin di sini tuh ngapain? Kita kan tadi dibilang ngejual 10%-nya. Kita jual 10%. Berarti kan kita pengen tahu nih cara nyari untung atau ruginya. Berarti kan kita bandingin harga jualnya dibandingkan dengan cost-nya gitu kalau bahasanya tuh. Nah, harga jualnya kan udah jelas 130 juta. Nah, buat nyari cost-nya gimana? Nyari cost-nya berarti kan kita lihat dari saldo S-nya. Saldo S-nya gimana cara ngitungnya? Net asetnya dulu. Net asetnya kan 1.070 nih. 1.070 juta ada di soal. Terus goodwill-nya jangan lupa ditambahkan. Goodwill kan nggak diamortisasi. Berarti kan nilainya tetap. Kalau misalkan excess-nya bukan berupa goodwill, tapi misalkan building atau equipment, itu kan nilainya nurun. Yang kita pakai itu saldo unamortized-nya. Jadi sisa saldo di akhir periodenya berapa? Kan kalau bangunan pasti makin nurun gitu. Pokoknya saldo di 31 Desember aja gitu. Saldo excess 31 Desember berapa? Kita jumlahin, ketemu ini saldo si S-nya. 1.250. Tapi kan yang kita jual nggak 100%. Yang kita jual cuma 10%. Kaliin aja. Oh berarti saldonya itu kan harusnya 125 juta nih. Tapi kita jual 130. Kemahalan kan. Alias kita ada laba berarti. Kayak gitu. Gimana? Udah, Kak. Nah, tapi jangan lupa, ini kan nggak ada pengaruh terhadap kendali. Nggak ada perubahan. Jangan kita catat gain. Tapi kita catatnya tuh ke share premium. Gitu. Oke, itu kalau yang pertama. Yang kedua, gimana kalau kasusnya sama nih? Kasusnya sama, cuman bedanya tadi kan kita ngejual. Nah, kalau sekarang di 31 Desember ini kita bukan ngejual, tapi membeli 10% saham dari NCI-nya. Jadi dari NCI itu kita ambil nih, gitu. Dengan harga katanya kita beli dengan harga 170 juta. Konsepnya sebenarnya sama. Kita akan ngebedain. Cuman tadi kan kita ngejual. Kalau ngebeli berarti cara nyari gain or loss-nya itu bandingin harga belinya
harga jualnya kita bandingkan dengan cost-nya. Harga jual itu kan kalau dari sisi penjual tadi. Tapi kan karena kita yang beli, berarti yang kita bandingin apa? Harga belinya. Harga beli dibandingkan dengan cost dari barangnya kan. Caranya gimana? Cost-nya itu berarti kan si nilai saham NCI-nya. Berarti yang harus kita cari apa? Saldo NCI. Karena kan kita belinya dari NCI. Kita lihat nih, saldo NCI kan 1 Januari tadi berapa? 420 juta. Ada di soalnya, dibilang tadi. Nah, tapi kan tadi di soal sebelumnya juga kan kita tahu S itu ada peningkatan. S itu kan ada peningkatan nih. Dari 960 naik jadi 1070. Berarti kan ada net income. Ada dividen gitu kita campur. Kita cari nih peningkatannya berapa. Si S itu naik berarti sebesar 110 juta selama tahun 2020 itu. Tapi kan 110 juta ini berapa? Dia 100% kan. Sedangkan NCI punya berapa? NCI itu kan punyanya 30%. Berarti kita kaliin 30% kali 110 juta, ketemu peningkatan saldo NCI-nya. Jadi 33 ini dari 30% kali peningkatan S, 1070 dikurangi 960. Oh, berarti saldo NCI sekarang di 31 Desember berapa? 453 juta. Nah, tapi kan ini totalnya 30%. Yang kita ambil dari NCI berapa? Kita beli 10% saham S. Berarti yang kita ambil itu kan 10%-nya aja. Kita tinggal bukan selisih, sorry. Kita proporsiin 10/30 kali 453. Berarti kan dapat 151 juta. Kos barangnya aslinya 151 juta nih. Tapi kita bayarnya 170. Itu kan kemahalan. Berarti kita ada loss. Nah, tapi kan tadi loss itu kalau di sini kita akan nyatetnya sebagai share premium. Kita debit berarti share premiumnya. Terus ada investmentnya kita catat sebesar book value atau carrying value. Gitu, 151 juta. Terus cash-nya. Tadi kan kita bayar 170 juta. Gitu. Jadi jurnalnya itu sebenarnya semuanya sama-sama aja kurang lebih gitu. Ada cash, investment, ada share premium. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, jadi nggak beda jauh. Tadi kan bedanya kalau yang dijual berarti kan kita lihat bandinginnya tuh cost dari barang kita yang lama, terus ya uang yang kita terima. Kalau beli kan berarti cost dari barang yang dibeli yang kita bandingin. Gitu. Nah, yang ketiga itu penerbitan saham baru. Mirip yang dim disposal tadi. Gitu. Cuman ini nggak sampai mempengaruhi kendalinya. Nah, contoh kasusnya gimana? Di 1 Januari, P itu membeli 14.000 lembar saham S untuk mendapatkan 70%. Berarti kan kalau misalkan 14.000 itu setara 70%, 100%-nya ada berapa lembar sih? Kayak tadi aja diproporsiin, 100/70. Oh, berarti total lembar saham si S itu ada sebanyak 20.000 lembar. Oke. Dia beli dengan harga berapa? P beli dengan harga 210.000 dolar. Kemudian ekuitasi S diketahui terdiri dari share capital, kemudian share premium, ada juga RE. Nah, terus dibilang katanya kalau ada excess alokasiin aja ke land. Sebenarnya nggak ada bedanya. Land atau goodwill kan sama-sama nggak bisa diamortisasiin. Jadi ya udah nggak bakal ada perbedaan kan. Kemudian di tahun 2020 tuh katanya net income S itu diketahui 70.000. Nah, ini baru kondisi awalnya ya. Belum ada penerbitan. Ini masih kondisi awal. Kita lihat nih. Oh, berarti investment cost-nya tadi berapa? 70%-nya itu kan tadi 210.000. Berarti kalau mau 100% gimana?
Sama kayak biasa, proporsiin 100/70. Dapat 300.000. Equity S tadi berapa? 200, 30, sama 50. Berarti kalau kita jumlah 280. Oh, berarti ada excess-nya berapa? 20.000 yang kita alokasikan ke land. Terus jangan lupa, misalkan kita pakai metode ekuitas ya. Di sini kita pakai metode ekuitas. Misalkan tadi kan ada net income nih. Net income 70.000, tapi kan kita cuma 70%. Berarti kita alokasikan untuk P itu cuma sebesar berapa? 49.000. Di sini nggak ada dividen, terus nggak ada amortisasi, berarti kan langsung aja investment pada income from S. Ini jurnal biasa ya, jurnal biasa 49.000. Sehingga saldo investment kita sekarang berapa? 259. 210 dari saldo awal, 49 dari income from S. Gitu. Ini kondisi awalnya. Nah, terus gimana kalau ada penerbitan? Ada 2 skenario. Jadi kalau semuanya dibeli P atau semuanya dibeli sama NCI. Nah, kita coba skenario yang pertama dulu. Gimana kalau ketika diterbitkan saham baru, semuanya itu dibeli sama si P? Pengaruhnya gimana sih? Oke. Tahun berikutnya nih, tadi kan 2020, sekarang 2021. P membeli 4.000 lembar saham S langsung dari S. Nah, bahasanya kan nggak ada kata-kata S menerbitkan saham. Tapi kata kuncinya di sini. P beli langsung dari S. Kalau beli langsung dari S, itu kan sama aja S nerbitin dulu, S itu nerbitin, terus dibeli sama si P. Jadi kata-katanya emang nggak dibilang S nerbitin saham, terus dibeli P, tapi dibalikin. Jadi dibikin ribet dikit gitu, dimodifikasi. P membeli saham langsung dari S, kata kuncinya di sana. Langsung dari S gitu. Oh, berarti kalau langsung dari S artinya S nerbitin dulu baru dibeli sama si P, kayak gitu. Dengan harga berapa? $22 per lembar. Oke. Nah, berarti tinggal kaliin aja 4.000 kali 22. Berarti kan investment pada cash 88.000. Ini kan pembeliannya. Nah, sekarang ngitung gain or loss-nya gimana? Berarti kan kita bandingin nih. Sekarang kepemilikan kita ada berapa sih? Kan asalnya kita punya 14.000 ditambah 4.000. Berarti kan sekarang 18.000 dibagi S totalnya berarti jadi 24. Asalkan 20. 18 bagi 24 itu kan berarti 75%. Padahal kan asalnya kita punya berapa? Cuman 70%. Tapi karena beli lagi naik jadi 75%. Berarti kan ada nambah nih, nambah 5%. Nah, yang pengen kita itu peningkatannya itu berapa sih? Caranya gimana? Kita akan nyari dulu. Tadi kan saldo yang lamanya udah tahu nih. 259 itu kan setara 70%-nya. Nah, sekarang yang setelah beli jadi 75% jadi berapa sih nilainya? Nah, cara ngitungnya tuh kayak gini. Jadi kita cari dulu saldo S. Kita akan nyari saldo S-nya. Saldo S-nya itu kan tadi berapa? Saldo awalnya itu 300.000. Ini kan saldo awal. Terus kita jumlahin, tadi ada net income 2020-nya itu 70.000, net income 2020. Terus tadi ada penerbitan baru 88.000. Penerbitan barunya. Berarti total saldo S-nya itu sekarang 458.000. Ini kan 100%. Tapi kepemilikan kita cuman berapa? Kita kan punyanya cuman 75%. Berarti tinggal kita kaliin aja. 458 kali 75%. Ketemu 343.500. Jadi dari sana ya. 343.500 itu dari sana. Atau kalau di slide bisa dilihat di bawah ini. 300.000 dari mana?
Ini tadi saldo awal 70.000 itu net income-nya yang 2020, terus 88 itu penerbitan yang barunya. Terus 75% dari mana? Kepemilikan si P-nya. Kita selisihin before sama after-nya. Berarti kan ketemu 75% dikurangi 70% kan selisihnya 5%. Berarti book value yang kita beli itu setara dengan berapa? Yang 5% kita beli itu tuh setara 84.500. Tapi kita bayarnya berapa tadi? Kita bayarnya 88. Rugi dong. Berarti kan ada kerugian. Atau istilah lainnya kalau di sini pakai istilah decrease in ekuitas. Kenapa? Karena kan tadi kita pakainya share premium. Share premium kan ekuitas. Jadi decrease in ekuitas itu sama aja kayak loss gampangnya. Kalau loss berarti kan share premiumnya di debit, investmentnya tinggal kita kreditkan aja. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, ini kalau misalkan semuanya dibeli P. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dibelinya sama NCI? Berarti kan kepemilikan P sekarang berapa? 14.000 dibagi 24.000. Berarti kan sekarang dari asalnya 70% nurun jadi cuma 58,33%. Karena kan tambahan 4.000-nya dibeli sama NCI. Caranya gimana? Sama persis. Ada P before, terus kita kurangi atau kita selisihkan dengan P after-nya. P after-nya sama aja. 300.000 kan saldo awal, 70.000 itu net income, 88 itu penerbitan yang barunya. Cuman di sini kan dibelinya sama si NCI. Nah, perbedaannya ada di mana? Ada di sini. Ada di letak persentasenya. Sekarang kan 58. Jadi bedanya di sana doang. Kaliin aja 58 kali yang tadi 458.000. Ketemu, oh ternyata sekarang ada peningkatan nih dari 259 jadi 267. Berarti kan ada keuntungan. Increase in equities itu sama aja kayak gain. Istilah lainnya. Gitu. Kalau gain berarti kan credit share premium, debit investment. Sama. Jurnalnya kan sebenarnya sama aja gitu. Cuman bedanya di sini kan gain kasusnya. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke. Selanjutnya terakhir nih. Terakhir itu gimana kalau kasusnya itu ada transaksi treasury. Treasury itu kan pembelian kembali atau istilah lainnya tuh buyback. Jadi nerbitin saham dibeli lagi sama dia. Diambil lagi. Gitu. Oke, kita kasih ilustrasinya. Di 31 Desember, P itu kan sebelumnya katanya punya 80% saham S. Totalnya itu asalnya itu ada 10.000 lembar. Berarti kan kalau mau nyari P berapa tinggal kaliin aja. 80% kali 10.000 lembar berarti kita punya 8.000 lembar sahamnya S. Oke, kemudian S katanya membeli kembali. Membeli kembali itu kalau kita terjemahin kan buyback. Buyback itu treasury sama aja. Sahamnya sebanyak 400, diambil lagi nih sebanyak 400 dari NCI katanya. Si P kan nggak ada perubahan, sebenarnya masih 8.000. Tapi kan sekarang S-nya berapa? Kalau kita bandingin, S-nya itu sekarang ada 9.600. Asalnya kan 80%. 80% itu kan setara 4/5. Sekarang jadi 8.000 per 9.600 itu kan setara 5/6 atau 83,33%. Nah ini kan ada perubahan ya. Berarti kan harus kita hitung nih pengaruhnya gimana. Nah ada beberapa skenario. Ini kan ada kondisi awal. Yang before itu kondisi awal sebelum buyback-nya. Terus ini kalau misalkan dibeli $20 harganya sama S itu, terus gimana kalau misalkan $30? Nah, kondisi awalnya misalkan diketahui nih ada share capitalnya itu 100.000, RE-nya 100. Berarti kan total ekuitasnya tuh 200.000. Karena kan nggak ada treasury share. Terus persen P-nya kan 80% atau 4/5 kan sama aja. Kita kaliin 4/5 kali 200 berarti P punya 160.000 saldonya itu. Itu kondisi awalnya.
Nah, sekarang gimana kalau skenario A, harga treasury-nya itu $20. Ingat, treasury tidak mengurangi share capital ataupun RE, tapi treasury itu mengurangi ekuitas. Jadi kita jumlahin dulu share capital sama RE-nya sama kayak tadi jadi 200.000. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita kurangi treasury-nya. Treasury-nya kan tadi kita misalkan $20 kali 400. 20 kali 400 kan sama dengan 8.000. Kita kurangi berarti, oh sekarang total ekuitasnya 192 nih. P kan tadi sekarang punya berapa? 83% atau 5/6. Kita kaliin. Oh sama aja nih hasilnya 160.000. Berarti kan kita nggak ngejurnal apapun nih. Jurnal ini, jurnal yang di bawah ini itu untuk skenario B ya. Yang ini itu untuk skenario B. Nah, kalau misalkan bagian P-nya nggak ada perubahan secara nominal, berarti kita nggak ada jurnal. Gitu. Ya udah nggak ada apapun. Tapi gimana kalau kasusnya kayak di B? B itu harganya 30 sekarang. 30 kali 400 berapa? 1.200, 12.000 kan. Sorry. 12.000. Sama kayak tadi, totalin dulu, kurangi 12.000 ketemu. Total ekuitas S itu 188, kaliin P-nya 5/6. Oh ternyata nurun nih sekarang. Jadi 156, berarti kan ada rugi. Nah baru kita jurnal ini. Share premium pada investment sebesar penurunannya. Tuh. Itu kalau treasury. Tinggal lihat aja P-nya naik nurunnya berapa. Gimana? Ada pertanyaan? TE itu kepanjangan apa Kak tadi? Yang mana? TE nih, TE. TE, total ekuitas. Total Oh, ekuitasnya. telekuitan. Karena kan kalau TS ini, treasury share itu cuman mengurangi total ekuitasnya. Jadi dia nggak ngurangin share capital ataupun RE, tapi nguranginnya tuh total ekuitasnya. Jadi kita jumlahin dulu, baru kita kurangi treasury share. Gitu. Oke, ada lagi? Enggak, Kak. Nah, berarti selesai gitu. Kalau kita lihat nih, kalau kita bandingin, materinya tuh kan jurnalnya pasti share premium investment. Share premium investment semuanya. Jadi secara jurnal sebenarnya nggak ada kesulitan buat materi sekarang. Jurnalnya pasti gitu-gitu aja. Nah, tantangannya itu di memahamin soalnya. Gimana sih Hmm. cara memahamin soalnya gitu. Ini masuknya klasifikasinya golongan yang mana. Terus nanti Hmm. udah paham nih, oh ini tuh ada transaksi treasury atau ada transaksi penjualan saham. Oh ini tuh mempengaruhi kendali atau tidak. Nah berarti kan tantangan selanjutnya apa? Ngitung gain or loss-nya. Gitu. Jadi kesulitannya ada di bagian memahamin soal, sama ada di hitungan atau kalkulasi dari si gain or loss-nya. Karena secara jurnal itu benar-benar nggak ada tantangan sama sekali. Cukup share premium sama investment untuk yang tidak ada kendali atau gain or loss untuk yang ada kendalinya. Tuh, makanya tadi sengaja diklasifikasinya kayak gini biar gampang gitu. Biar pas menjalankan memahami materinya tuh, oh ini kan jurnalnya sama aja, berarti perbedaannya cuma di mananya kelihatan. Oke, ada